Field study ini akan menggali kondisi pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga, dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat, serta solusi inovatif yang dapat diterapkan. Sungai di Mulyorejo, Surabaya berada di pusat pemukiman padat. Aktivitas rumah tangga menghasilkan limbah domestik yang bisa masuk ke saluran drainase dan akhirnya mencemari sungai. Menurut jejak digital, analisis kualitas air dan sumber pencemaran sungai di Surabaya, salah satu sumber utama pencemaran adalah limbah domestik dari rumah tangga dan juga limbah industri kecil. Penelitian oleh Aufar dan Muzayana di Universitas Negeri Surabaya mengukur parameter kualitas air di Kali Surabaya yang melewati beberapa kecamatan dan menemukan bahwa BOD dan COD melebihi ambang baku mutu. Selain itu, ada juga data mikroplastik di Kali Surabaya, studi oleh Putri, Nurhalimah, dan Az-Zahra di Environmental Pollution Journal melaporkan jenis-jenis mikroplastik yaitu filamen, fiber, dan fragmen dengan konsentrasi tertinggi pada segmen hilir sungai. Semua temuan ini menunjukkan bahwa sungai di area Surabaya termasuk potensi dampaknya juga mengalir ke anak sungai seperti di Kecamatan Mulyorejo yang sangat terpengaruh oleh limbah domestik dan plastik rumah tangga. Apa data konkret untuk Mulyorejo? Salah satu sumber relevan adalah satu data Kota Surabaya pada bagian bab 4 sosial budaya. Di laporan tahun 2023 tercatat bahwa Kecamatan Mulyorejo memiliki 5 tempat pembuangan sementara atau TPS. Total volume sampah yang diangkut dari Kecamatan Mulyorejo pada tahun yang sama adalah 13.463,73 ton. Volume sampah rumah tangga di Kecamatan Mulyorejo sangat banyak, dan sebagian besar dari sampah ini berpotensi bocor ke sistem drainase dan akhirnya ke sungai lokal jika pengelolaan limbah domestik tidak dikelola dengan baik. Dari sudut kualitas air, studi Diksekmen Surabaya yang menggunakan metode fuzzy analysis menemukan bahwa parameter seperti DO, BOD, dan TSS menunjukkan kualitas yang jauh dari ideal, yang mengindikasikan beban pencemar signifikan di aliran sungai padat pemukiman. Apa dampak dari limbah domestik ini di Sungai Mulyorejo? Kita bisa analisis dari dua sisi, yaitu ekosistem dan masyarakat. Dari ekosistem, limbah organik rumah tangga akan meningkatkan beban BOD atau Biochemical Oxygen Demand, yang menurunkan kadar oksigen terlarut atau DO. Kondisi DO yang rendah akan sangat membahayakan organisme air seperti ikan dan mikroorganisme. Hal tersebut berdasarkan penelitian Aufar dan Muzayana. Selain itu, plastik rumah tangga menambah polusi mikroplastik seperti yang diungkap oleh studi Putri dan kawan-kawan. Mikroplastik ini bisa masuk ke organisme air dan rantai makanan lokal. Dari sisi sosial, jika kualitas air sungai menurun, resiko kesehatan bisa meningkat bagi warga yang tinggal dekat bantaran. Sungai tercemar juga bisa menurunkan estetika lingkungan, memperburuk bau, dan menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit. Mengingat besarnya masalah, berikut beberapa solusi alternatif, inovatif, dan relevan untuk Sungai Mulyorejo. Yang pertama, pemasangan trash boom lokal di titik-titik drainase sebelum sungai. Jaring apung yang bisa menangkap sampah plastik besar dari rumah tangga sebelum masuk ke aliran sungai. Yang kedua, bank sampah komunitas atau edukasi 3R didirikan di lingkungan Mulyorejo untuk mendorong warga memilah sampah organik, plastik, atau residu. Kompos dari sampah organik bisa dipakai kembali dan plastik bisa dijual ke daur ulang. Yang ketiga, bioremediasi tanaman air seperti eceng gondok atau kiambang bisa ditanam di sempadan sungai sebagai penyerap nutrien atau nitrogen, fosfat dari limbah domestik sebelum mencapai aliran. Seluruh pembahasan field study tersebut selaras dengan beberapa tujuan SDGs. Yang pertama, tujuan SDGs ke-6, Clear Water and Sanitation, yaitu pencemaran sungai akibat limbah domestik dan solusi untuk meningkatkan kualitas air. Yang kedua, tujuan SDGs 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, menyentuh isu pengelolaan sampah di kawasan padat penduduk dan pentingnya kolaborasi komunitas. Yang ketiga, tujuan SDGs 12, Responsible Consumption and Production,
mendorong edukasi 3R, reduce, reuse, and recycle, bank sampah, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Yang keempat, tujuan SDGs 13 Climate Action. Pengolahan limbah dan bioremediasi berkontribusi pada mitigasi dampak lingkungan. Yang kelima, tujuan SDGs 14 Life Below Water. Mikroplastik dan pencemaran sungai berdampak pada ekosistem air dan rantai makanan. Yang keenam, SDGs 17 Partnership for the Goals. Menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Meskipun masalah pencemaran sungai sangat kompleks, intervensi berbasis komunitas dan teknologi lokal sangat mungkin diterapkan. Dengan kombinasi pengelolaan sampah, teknologi penyaringan, dan vegetasi air untuk bioremediasi, bisa menurunkan beban pencemaran signifikan dan memperbaiki kualitas air. Kolaborasi antara pemerintah kota, masyarakat, dan akademisi sangat dibutuhkan. Semoga studi ini menjadi pijakan untuk program nyata di lapangan dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga sungai.